Selamat malam Bapak Ibu. Kembali bertemu di kelas yang berbeda ini, begitu ya. Kita masuk di ruangan breakout room agar lebih efektif. Namun izin tadi Pak Fikri, itu sepertinya ada kendala di bagian speaker atau mikrofon pada laptopnya. Mungkin Bapak bisa menggunakan device satu lagi, yang nantinya kalau suara bisa menggunakan device satu lagi, begitu Bapak. Mungkin pakai HP, masuk Zoom-nya lewat HP. Nah, Ya, nanti di Zoom tersebut silahkan dinonaktif, volumenya diaktifkan, tapi nanti yang di laptop volumenya, speaker volumenya dinonaktifkan gitu. kalau begini nggak kedengeran, Mbak. Nah, sudah terdengar Pak Fikri. Pakai headset. Oke, berarti harus lebih dekat ya Bapak. Nah, ini kita pakai headset coba. Siap, siap Pak. Makasih, Mbak. Baik, sama-sama Bapak. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang akan bergabung, begitu ya, ini sudah ada berapa? Oke. Masih ada dua. Oke, sembari menunggu Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada sesi diskusi yang mana kita Bapak Ibu bisa sharing terkait judul. Silakan Bapak Ibu membuat atau menyampaikan judulnya di kolom chat sekarang, begitu nggih. Nanti kita akan bantu diskusikan judul Bapak Ibu satu persatu. Apakah sudah masuk sesuai dengan SMO-nya atau belum gitu. Monggo kepada Bapak Ibu bisa mulai itu untuk mengirimkan judulnya. Oke, ini sudah ada. Pertama adalah Bapak Wisnu nih. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam, Bu. Suara saya terdengar. Terdengar dengan jelas Bapak. Oke, kalau Oke, boleh tahu terima dari kasih. mana? Ini Bapak. Saya Wisnu dari Surabaya, Bu. Oh ya, baik Bapak. Salam kenal ya. Oke, Baik. Ini judul Bapak adalah berkaitan dengan SLR ya, sepertinya ya. Nah, di sini judul Bapak berkaitan dengan short video. Real screen time and development outcome among children age. Oke, baik. Berarti boleh dijelaskan secara singkat, Bapak, tujuan dari penelitiannya apa dan kemudian hasilnya seperti apa? jadi tujuannya karena beberapa kali ini saya melihat ada brain rot yang anak-anak kecenderungannya tidak bisa berpikir secara panjang akibat efek samping tontonan singkat-singkat yang ada di Mhm. YouTube. Jadi saya mencari beberapa penelitian apakah ini memang benar. Jadi ini berupa pembuktian dari kata-kata orang yang di YouTube itu saya ingin praktekkan ke mungkin 100 atau 200 siswa. Begitu Ibu Wibi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Wisnu. Baik, untuk judulnya sepertinya memang sudah oke, namun mungkin perlu ditajamkan sedikit. Nah, kata pembuktian tadi itu bisa kita tambahkan di dalam judul, Bapak. Misalnya di sini kan hanya menyampaikan bahwa short video screen time and development outcome among children gitu ya. Tambahkan agar lebih menonjol begitu ya. Kita eh, mau melihat apa gitu, ingin memantaunya seperti apa gitu, tambahkan, tonjolkan. Nah, kemudian di sini memang systematic review and meta analysis di sini memang lebih kepada metodenya. Jadi walaupun tadi metode itu bukan metode penelitian, tapi kalau di dalam judul ini memang arahnya systematic review itu masuk ke dalam metode begitu Bapak. Caranya, cara untuk menganalisisnya, cara untuk melihat bagaimana em, mendapatkan hasil dari seberapa efeknya gitu short video ini terhadap efek dampak dari short video ini pada anak usia 0 sampai 5 tahun begitu ya Bapak ya gitu. Oke, benar Ibu. Mhm. Begitu Bapak. Jadi kalau bisa, memang judul ini sudah oke, cuman perlu ditambahkan tadi. Tadi pembuktian, kata pembuktian itu boleh kita sampaikan di dalam judul, begitu ya. Pembuktian penggunaan short atau apa screen time tadi and development outcome itu pada anak usia apa namanya 0 sampai 5.
atau melihat pada efeknya, dampaknya begitu. Kita sampaikan di situ dampak penggunaan Reels dan development outcome itu pada anak usia 0 sampai 5 tahun begitu ya Bapak ya. Jadi agar muncul signifikansinya begitu Bapak. Bu Wibi boleh izin Oke, bertanya, Bu Wibi. boleh Bapak? Tadi disampaikan pada awalnya kalau tidak salah, kalau bisa jangan pakai kata pengaruh gitu. Iya, Oke. benar. Lalu kalau Ibu Wibi tadi bilang dampak, Mhm. kelihatannya ke pengaruh sama dampak sama aja ya Bu Hampir Wibi. mirip begitu ya Pak. Maksudnya apakah ini tidak boleh kata pakai pengaruh atau memang tidak boleh memakai kata apapun itu yang mirip dengan pengaruh? Oke. Terima kasih Bu Sama-sama Wibi. Ibu. Sama-sama Bapak. Jadi sepertinya begini. Jadi bukan berarti bahwa kata pengaruh itu tidak boleh dibuat di dalam judul begitu ya. Tapi alangkah baiknya kita ganti dengan kata yang lain begitu. Yang menunjukkan agak lebih spesifik begitu ya. Pengaruh dan dampak itu memang hampir sama begitu Bapak. Jadi eh, nanti bisa Bapak ganti dengan yang lain juga. Misalnya contohnya tadi apa tadi? Yang Bapak sampaikan adalah bukan impact, short video bla bla bla. Tadi ingin melihat apa tadi Bapak kalau boleh tahu saya mohon izin lupa. Ya, sebenarnya ini tuh juga ingin melihat dampak dan pengaruhnya. Cuma ini karena tadi katakan tadi pengaruh tidak boleh, jadi saya hilangkan pengaruhnya. Tapi sebenarnya Iya. saya ingin melihat pengaruh Hmm, reels pada anak usia dini untuk perkembangannya. Intinya kan seperti itu. Cuma betul. saya hilangi anunya, pengaruhnya karena tadi saya disampaikan Mm-mm. tidak boleh pengaruh, maka apakah apakah pengaruh itu memang sengaja dihilangkan atau kita ganti pengaruh itu menjadi dampak. Baik. Begitu Bu Wibi. Iya, siap Bapak. Nah, ini bisa juga kalau misalnya memang tidak menggunakan pengaruh, bisa diganti efek. Efek eh, short video dan development gitu nggih. Pada pada apa nih gitu. Lebih spesifik nanti. Short video and bisa tambahkan misalkan efeknya. Jadi kan kita mau bicara berdampak, tapi kita ganti dengan kata lain adalah efek dari reels tadi, screen time tadi, real screen time dan developmental outcome pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Begitu, itu bisa Bapak. Begitu. Kira-kira bagaimana Bapak? Terima kasih banyak Bu Wibi. Oke, Bu baik. Wibi, mohon maaf. Boleh tanya satu kali lagi Bu, yang Boleh terakhir. sekali Bapak. Nah, kadang-kadang kita itu kan sudah melihat judul-judul di Scopus yang Mhm. bagus-bagus, Q1, Q2. Lalu Mhm. saya rubah aja variabelnya gitu. Mungkin apa gitu, tapi kita ganti variabelnya. Menurut Ibu Wibi, bagaimana jika saya melakukan itu? Apakah itu tepat atau salah dengan mencomot judul yang sudah ada, lalu saya ganti variabelnya gitu. Oke, Begitu baik. Ibu Wibi. Judulnya sama, berarti istilahnya adalah sama, cuman beda variabel gitu ya Bapak ya? Nah, contohnya gini Bu, kalau judul saya Oke. berarti itu saya ganti musik eh, musik dan perkembangan pada anak usia dini. Jadi seperti itu Bu. Itu Hmm. pertanyaan saya. Oke, baik Bapak. Jadi kalau musik tadi, musik kan sebenarnya lebih ke umum ya, Bapak penggunaan. Misalkan kalau saya kalau di mungkin di judul atau di beberapa paper mungkin ada yang seperti itu, musik dan dampak atau dampak perkembangan terhadap anak begitu ya. Musik itu boleh boleh seperti itu, tapi kita tidak boleh menjiplak 100%. Istilahnya adalah kita perlu menduplikasi dengan cara parafrase. Alangkah baiknya memang kita membuat judul sendiri gitu nggih. Judul sendiri kita buat secara e-catching begitu ya. Contohnya yang pertama di sini, Bapak. Ini short video. Nah, di sini kan dan tumbuh kembang ya, apa namanya perkembangan anak gitu nggih. Bapak ingin melihat dampaknya, dampak video ini terhadap perkembangan anak gitu. Alangkah baiknya langsung seperti ini aja judulnya. Efek short video terhadap development outcome pada children umur 0 sampai 5 tahun begitu. Jadi kalau misalkan tadi mengambil judul yang sudah ada, sudah apa sudah diterbit gitu nggih.
itu sebenarnya tidak bisa serta-merta langsung kita tempel begitu saja. Tapi kita itu adalah jadikan rekomendasi gitu. Nah, kita bisa mengembangkan itu. Kita bisa memperbaiki dan modifikasi begitu Bapak. Tapi kalau kami menyarankan bahwa alangkah itu tadi adalah rekomendasi dan sekarang kita buat judul sendiri begitu Bapak. Jadi tidak menduplikasi 100% gitu. Oke, Bapak. Terima kasih Bu Wibi. Sami-sami. Oke, nah ini masukan dari saya tadi agar lebih jelas gitu nggih. Ini kalau saya melihat memang short video ini tadi mohon maaf ada keliruan. Short video reels ini masuk dalam metodenya adalah alat atau mau yang sesuatu yang mau diukur begitu. Sesuatu apa nggih kebaharuan yang ingin dilihat begitu gitu. Nah, di sini berarti short video ini adalah sebuah metodenya, caranya begitu ya. Kemudian signifikansinya adalah melihat efeknya, melihat dampaknya. Maka kita tambahkan efek tadi. Nah, setelahnya objeknya itu pada tumbuh kembang anak gitu ya, development outcome kayak gitu. Tambahkan di sini, Bapak. Nah, setelahnya baru children age ini adalah sebuah keterangan sampai systematic review. Di sini adalah subjeknya, kemudian systematic review adalah keterangan penggunaan metode penelitian yang seperti apa agar lebih jelas gitu nggih. Lebih nampak bahwa di sini dia mengkajinya bukan penelitian langsung tapi baru berupa systematic review begitu. Jadi di dalam judul walaupun systematic review, usahakan harus jelas ingin mengukur apa, begitu Bapak. Oke, dari judul sebenarnya sudah oke, tinggal nanti ditambahkan sedikit. Gitu nggih Pak Wisnu. Terima kasih Bu. Ini sami-sami Bu, Bapak, sorry. Kemudian untuk selanjutnya adalah Bapak Fikri. Selamat malam Pak Fikri. Oke, selamat malam. Kedengaran Iya, Mbak ya? Ya, terdengar Bapak. Oke, ini oke, judulnya alhamdulillah. ada 3 ya Bapak ya. Sebenarnya bisa dibagi 5 karena kajian kita terkait pariwisata gitu. Oke, coba kita ambil salah satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah membangun ketahanan SDM. Kita coba ya, pastekan di sini. Membangun ketahanan SDM pariwisata di tengah fluktuasi okupansi hotel, studi kasus per hotel. Boleh dijelaskan terlebih dahulu dari tujuan penelitiannya, kemudian hasilnya seperti apa, Bapak? Eh, ini kan terkait dengan sebenarnya kajian dampak okupansi hotel, Mbak. Jadi penurunan penurunan apa namanya eh, eh, menginap di hotel gitu, ya. Jadi Mhm, ada ada beberapa variabel sebenarnya terkait dengan dampak okupansi itu, terutama untuk SDM-nya, itu tenaga kerja misalnya. Itu kan itu aset utama industri pariwisata. Jadi ada fluktuasi, kemungkinan itu ada pengurangan tenaga kerja, ada apa namanya eh, apa namanya penambahan eh, skill gitu ya. Jadi eh, ini berdampak secara krusial itu destinasi Lombok ini kan destinasi sekunder setelah Bali ya biasanya. Jadi mungkin kita melihat itu terkait dengan nih pasca pandemi dan setelah ada eh, kebijakan apa namanya eh, pengurangan apa belanja negara ya untuk kegiatan-kegiatan di hotel gitu. Nah itu pengaruhnya. Jadi ada fluktuasi okupansi itu juga berpengaruh terhadap SDM. Kemudian ya mungkin itu saja Pak dulu. itu Bapak? Oke, Ya, baik. Nah, saya mencoba menangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, bahwasanya Bapak ingin menjadikan di sini, Bapak ingin membuat sebuah bagaimana membangun atau membuat model ketahanan sumber daya manusia pada untuk menjawab fluktuasi okupansi di hotel, begitu ya Bapak ya? Oke. betul Mbak. Nah, oke. Kalau seperti ini, membangun ketahanan sumber daya. Oke. Di sini mungkin bisa dibuat judulnya Bapak. Kalau untuk SMO-nya kita coba breakdown begitu ya. Membangun ketahanan sumber daya
eh, manusia pariwisata. Artinya di sini yang akan menjadi solusi, menjadi tawaran gitu, solusi tawaran untuk menyelesaikan permasalahan yang di tengah fluktuasi tadi, begitu nggih? Dengan cara membangun tadi. Nah, di sini oke, di sini adalah sebuah ketahanan. Ketahanan kita jadikan sebagai metode itu. Kemudian objeknya adalah untuk penyelesaian fluktuasi atau untuk meminimalisir atau bagaimana, Pak? Sebenarnya itu strategi, Mbak. Jadi fluktuasi itu kan sering terjadi, tapi pada saat tertentu itu dampaknya besar. Seperti sekarang itu dampaknya besar. Eh, Terutama ya secara global juga tidak pasti. Terus ada beberapa ini ada lagi variabel lain namanya preferensi wisatawan. Jadi kalau preferensi wisatawan itu ada kecenderungan dia memilih non hotel, Mbak. Jadi, terima kasih. Oh, baik, begitu. Baik, di sini oke. Baik, begini. Saya coba memberikan masukan begitu ya, Bapak. Di sini kita masukkan metode adalah ketahanan pangan, sumber daya pariwisata. Objeknya yang mendapatkan dampaknya itu adalah terhadap hotel ya, istilahnya agar nanti bisa menjawab tantangan fluktuasi okupansi. Nah, signifikansinya itu di sini mungkin bisa tambahkan. Karena tadi ketahanan pangan adalah sebuah strategi gitu ya. Di sini bisa tuliskan. Ketahanan SDM, Mbak. Ketahanan SDM, bukan Oh pangan. ya, sorry Bapak. Ketahanan SDM. Jadi di sini selain kata membangun, Bapak bisa ganti langsung menjadi strategi. Strategi ketahanan SDM, eh, SDM pariwisata di tengah atau untuk menjawab tantangan fluktuasi okupansi. Coba ya, kita buat breakdown dulu. Strategi ketahanan SDM untuk tantangan fluktuasi okupansi hotel. Begitu. Kalau seperti ini kira-kira bagaimana, Bapak? Eh, Lumayan, lumayan eye catching juga sih. Ya, nah di sini sudah lumayan lebih jelas gitu, nggak? Artinya Ya, betul. bahwa ketahanan ini adalah sebuah model atau cara agar nantinya bisa menyelesaikan permasalahan fluktuasi tadi di hotel. Begitu, Bapak. Nah, kemudian untuk studi kasus Pulau Lombok ini bisa kita tampilkan di judul, bisa juga tidak, gitu. Kalau misalkan tidak, ini nanti papernya akan lebih banyak dibahas secara umum, begitu ya, bisa digunakan secara umum. Tapi tapi nanti di metode tetap juga penelitiannya fokusnya di Pulau Lombok begitu. Jika tidak ingin ditampilkan pada studi di judul begitu nggih. Nah, kalau misalkan ingin langsung ditampilkan, boleh kita sisipkan di sini gitu. Langsung fokus penelitiannya langsung ada di Pulau Lombok, itu tidak masalah gitu nggih. Jadi nanti bisa kembali lagi kepada pilihan begitu mau ditampilkan atau tidak. Semisal tidak, maka tetap disampaikan di dalam metode penelitiannya bahwa menekankan bahwa penelitiannya ada di Pulau Lombok begitu Bapak. Gitu. Oke, makasih. Nih, sama-sama Bapak, semoga membantu. Oke, untuk selanjutnya, oh ini ya, penelitian yang kedua ya Bapak ya. Oke. Enggak, eh, maksudnya itu eh, eh, variabelnya banyak, kan Aha. itu kajian besar eh, dari kementerian juga untuk semua destinasi wisata. Mhm. Kebetulan saya saya juga saat ini mengerjakan itu. Sehingga kalau katanya kalau kajian atau suatu penelitian itu harus harus dipecah gitu. Jadi saya sebenarnya bisa memecah itu dalam 5 judul gitu. Tapi Oke. kalau saya urutkan tadi yang kira-kira signifikannya tinggi terhadap apa namanya masyarakat itu adalah yang nomor satu ini.
betul. karena ini berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat, kemudian SDM pariwisata itu kan luas Mm-mm. sampai ke UMKM-nya juga. Karena kaitannya nanti dengan rantai pasok, terus dengan macam-macam, mais juga gitu dan seterusnya. Itu Mbak. Jadi Oke. pangkalnya di situ. Terima kasih Mbak. Makanya ada di sini ya, Bapak ya. Baik, istilahnya Bapak berarti dari judul yang secara umum tadi, yang sudah apa namanya penelitian yang sudah Bapak lakukan itu bisa menjadikan 5 paper, begitu, nggih. Nah, di sini ada 3 paper yang Bapak Betul. sampaikan, begitu ya. Salah satunya adalah yang tadi baru kita diskusikan. Nah, Ya. kemudian yang kedua revitalisasi rantai pasok lokal sebagai pilar keberlanjutan industri perhotelan di Lombok. Sebenarnya judul ini juga sudah oke, Bapak. Cuman memang belum spesifik begitu, belum tajam. Nah, nantinya Bapak bisa mempertajam pilar keberlanjutannya ini, begitu ya. Lebih tajamnya lagi yang dimaksudkan yang seperti apa, begitu Bapak. Ya. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, industri mice ini kalau boleh tahu, ini mice ini apa ya, Bapak? Itu singkatan Mbak. Oh, singkatan. Kalau boleh tahu Singkatan singkatan dari dari? MAS itu meetings, incentives, convention, dan exhibition. Oh, baik. Kalau Ya, singkatan nantinya diusahakan dalam membuat judul singkatan apa pastikan judul tidak ada singkatan. Jadi nantinya ini bisa. tapi kalau di pariwisata itu MAS Mhm. itu sudah populer gitu. Oh, sudah populer. Ya, Baik. populer. Nggih, baik. Nanti kalau saran saya ini judulnya tidak disingkat. Nanti bisa disampaikan di dalam abstrak, misalkan penjabarannya, kemudian nije, begitu nggih. Karena paper nantinya itu kan pasti dibaca oleh secara umum, begitu ya. Tidak hanya menjurus pada orang-orang yang sudah familiar dengan pariwisata, begitu Bapak. Itu bisa biar tidak disingkat, begitu nggih. Oke. Bisa, 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 bisa. Siap, Bapak. Jadi kalau kalau bisa fokus pada salah satu judul dulu, kita selesaikan artikelnya satu, baru lanjut ke artikel berikutnya. Begitu nggih, Bapak Fikri? Iya, rencana saya nomor satu, makanya saya urut nomor satu dulu. Ya, Baik, nomor satu ini ya kita kita kunci lah istilah gitu. Kita gunakan ini menjadi paper, begitu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Fikri. makasih Mbak. Nggih, sami-sami Bapak. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Yeni. Selamat malam, Ibu Yeni. Malam Mbak Bibi. Nggih. Boleh dijelaskan secara singkat, Ibu, untuk judulnya seperti apa dan hasil penelitiannya begitu? Ya, terima kasih Mbak Bibi. Ini sebenarnya masih ongoing, jadi memang belum selesai. Mhm. Untuk judulnya, saya mencoba mengambil knowledge graph for statistical indicator so far, systematic literature review. Jadi SLR ya, SLR paper gitu. Mhm. Kalau untuk kontennya sendiri, knowledge graph itu adalah salah satu cara kita untuk memvisualkan informasi atau data atau knowledge gitu dalam bentuk terstruktur dan di mana kita bisa melihat keterkaitan ada objek apa saja, kemudian relasi antar objeknya itu bagaimana begitu. Nah, di sini saya coba untuk fokus karena knowledge graph itu banyak diaplikasikan di banyak domain. Di sini saya coba fokus di uh, statistical indicators, jadi indikator statistik. Tapi masih bergerak apakah indikator statistik yang luas, misalnya mencakup inflasi, PDB, pengangguran, atau indikator-indikator yang hanya dicakup dalam SDG saja begitu. Atau mungkin nanti ada gabungan antara semua indikator itu. Saya mau lihat bagaimana sih sejauh ini knowledge graph itu dipakai untuk memvisualkan hubungan antara indikator-indikator, terutama indikator yang berhubungan dengan pembangunan. Seperti itu, Mbak Bibi. Oke, baik, Ibu. Nah, apakah memungkinkan jika tadi indikator pembangunan kita juga tampilkan di dalam judul, Ibu? Berarti Atau maksudnya ditambahkan eh,
development mungkin ya, development indicators gitu ya. Betul. Oke. Kira-kira gimana? Iya, memang masih karena masih bergerak ya. Kalau menurut Mhm. saya tadinya statistical indicators ini sebenarnya udah agak spesifik. Statistical indicators ini adalah indikator-indikator yang dikeluarkan khusus dari kantor ataupun lembaga statistik, misalnya Badan Pusat Statistik begitu. Mhm. Ah, ya, tapi bisa juga ya. Berarti mungkin kalau menurut Mbak Biwi yang ada kata-kata pemerintah itu tadi kita tonjolkan begitu ya maksudnya Mbak Biwi ya. Bisa seperti itu, knowledge group. Ya, ditambahkan kepada di bagian indikatorsnya gitu. Siapa yang mengeluarkan gitu nggih rata-rata di bagian pemerintah ya Bu tadi ya, berkaitan dengan Ya, indikator khususnya untuk indikator em, data-data terkait dengan dari pemerintah yang dikeluarkan sendiri gitu. pemerintah. Nah, bisa kita tambahkan di situ Ibu biar lebih spesifik gitu nggih. Karena ada Hmm. beberapa data indikator mungkin ada yang disampaikan dari luar pemerintah gitu atau luar dari swasta dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih fokus masuknya dalam pemerintahan gitu. Kira-kira gimana Ibu? Oke. Saya sambil pertimbangkan juga Mbak. Tapi Nggih. oke sih masukannya. Itu mohon ditambahkan Mbak untuk judulnya Systematic Literature Review ya atau Systematic Review sudah cukup ya Mbak? Systematic review sudah cukup Ibu. Sudah cukup ya. Hmm, gitu. Kalau Oke. mau ditambah literatur juga tidak masalah, tapi kalau ini sebenarnya sudah oke karena sudah familiar juga gitu nggih. Di Hmm. artikel sudah ada systematic review juga seperti itu. Ya. Ini lumayan pendek ya Mbak Biwi ya Ya, untuk tapi dari pendek ini sudah mencakup SMO-nya. Knowledge graphic adalah yang tadi sebagai kebaruan atau sebagai suatu metode yang ini Bu lakukan gitu ya. Mm-mm. Kemudian untuk mengetahui objeknya gitu, untuk melihat dari indikator statistikalnya tadi begitu. Hmm. Sudah Mm-mm. oke. Atau kalau misalnya saya terbayang juga ada kata-kata implementasi, apakah itu menambahkan poin atau sudah seperti ini aja menurut Mbak Bibi? Jadi, Implementasi diletakkan di awal begitu. ya, jadi misalnya knowledge graph implementation for statistical indicators gitu. Atau sudah aja gitu knowledge graph. Kalau menurut Mbak Bibi sendiri dari perspektif yang lain, menurut Mbak Bibi gimana? Oke, kalau implementasi tidak harus ditambahkan Ibu karena ini sebenarnya sudah jelas gitu ya. Oke. Knowledge graphic ini karena mau menggunakan ini begitu untuk melihat atau mengukur statik atau melihat apa namanya membuat gitu ya statistical Ya, indikator pada hubungan ya, tadi hubungan-hubungan antara hubungan gitu. indikator. Oke. Nggih, betul hubungan indikator gitu. Oke. Sudah oke Ibu. Siap. Terima kasih banyak Mbak Sama-sama Bibi. Ibu. Baik. Untuk selanjutnya ada oke, ada Ibu Saras. Selamat malam Ibu. Malam, Mbak Biwi. Ibu, kalau boleh tahu dari mana ini? Iya, oh ya, salam kenal Mbak Biwi. Saya Saras dari Klaten. Untuk background pendidikannya teknik lingkungan dan ilmu lingkungan gitu ya. Baik. Penelitiannya ini terkait pengelolaan persampahan. Jadi kalau dari tujuan penelitiannya kan ini eh, kami ada apa ya percontohan pengelolaan persampahan di masjid kampus. Nah, ini mau dievaluasi bagaimana kegiatan pengelolaan persampahan yang sudah berjalan ini itu berdampak terhadap lingkungan, baik dari pengurangan sampahnya maupun dari misal emisi karbon yang bisa dikurangi begitu ya. Jadi ada apa itu impact assessment-nya, environmental impact assessment-nya, juga evaluasi secara keseluruhan dengan DPSIR. Kayak DPSIR itu driven, pressure, eh S-nya tuh apa ya, impact, R-nya tuh response. Nah, jadi itu sebuah metode analisis sih sebenarnya. Nah, cuma nanti di lebih lanjutnya di bagian impact-nya yaitu dampaknya serta responsnya. Nah, bentuk responsnya ini nanti juga berupa framework sih rencananya untuk bagaimana ke depannya pengembangannya seperti apa gitu, agar ada apa ya ya dari
kegiatan yang sudah ada, terus pengembangannya seperti apa. Kurang lebih gitu sih Mbak Bibi. Cuma banyak masukan juga sih dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak nggak boleh ada singkatan gitu ya. Itu juga masih masih masuk di situ. Dan sebenarnya kalau di bagian apa di bidang kami itu sih juga cukup Familiar. awam. Cuma ya karena ya, tadi juga udah diingetin sama Mbak Bibi bahwa ini nanti lebih general. Jadi mungkin nanti bisa diganti atau gimana ya? Ya kurang lebih gitu sih Mbak. Kalau Oke, dari saya, mudah-mudahan bisa ditangkap baik, maksud. siap. Baik, terima kasih Ibu Saras, gitu nggih. Terkait judul, berarti di sini adalah ingin mengintegrasi berarti ini DPSIR begitu ya, Mm, DPSIR ini Ibu ingin hubungkan dengan bagaimana dampaknya di lingkungan, gitu ya Bu ya. ya, Oke. betul. Dari sini, ini langsung mengintegrasikan dulu atau memang sudah mau mengevaluasi saja Ibu? Evaluasi dulu sih Mbak. Terus baru Evaluasi. di akhirnya, iya di akhirnya, eh, ya kalau bisa dibilang dalam satu paper itu sudah terintegrasi begitu. Oh, baik. Cuma Berarti kan urutannya paling di awal ya dievaluasi dulu secara keseluruhan, baru di bawahnya bagian selanjutnya baru kayak bagaimana integrasinya, kurang lebih kayak gitu. oke, berarti di sini evaluasinya cenderung ke lingkungannya begitu, kemudian baru Mm-mm, betul. evaluasi lingkungan, baru kemudian ketika apa namanya perlu di apa ya diberikan solusi melalui DPSIR ini begitu ya Bu? Mm-mm, mm-mm, betul, Oke. betul Mbak. Kurang lebih gitu. Oke, sebenarnya ini ada dua ya. Jadi kalau misalkan yang saya tangkap, ini tadi Ibu pertama mengevaluasi dulu, kemudian adalah penerapan DPSIR gitu untuk Iya. masalah lingkungan begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Jadi lebih ke DPSIR ini adalah untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap Lebih ke lingkungan. evaluasinya Mbak, metode evaluasinya. Oh, ini metode Mm-mm, evaluasi dalam. mm-mm, mm-mm. Oke. Oke, saya coba menangkap gitu ya. Kalau berarti di sini Ibu DPSIR menghubungkan atau mengintegrasi DPSIR ini sebagai eh, Pengelolaan sampah. evaluasi pengelolaan sampah Mm-mm. yang berkelanjutan di masjid begitu ya. Betul, betul. Oke, ya, ya. Berarti dari sini kita coba berarti DPSIR ini integrasi DPSIR ini adalah sebuah metode yang Ibu lakukan gitu nggih. Mm. Kemudian nanti memang tadi saya DPSIR ini sepertinya beberapa poin begitu ya. Kemudian Betul. begitu ya kalau tidak salah. Ada beberapa apa ya aspek Oke, yang dievaluasinya. oke. Kalau misalkan itu kan dari beberapa aspek. Nah, atasnya gitu ada penamaan khusus nggak Ibu untuk Hmm, memberikan payung DPSIR ini? mungkin evaluation method gitu kali ya Mbak ya. Evaluation method ya. Mm-mm. Nggak, belum kebayang sih Mbak sebenarnya saya. Tadi juga nyari-nyari apa ya kira-kira diksi lain yang buat Iya. me- Baik. menggantikan, cuma belum. Oke, biar menjadikan payung begitu ya. Iya, ha. Baik, sementara mungkin bisa DPSIR ini gitu ya, mengintegrasi Mm-mm. DPSIR begitu, kemudian sebagai integrasi DPSIR metodenya, permanen kayak sebagai analisis apa environmental, oke. Jadi di sini analisisnya adalah untuk menganalisis dampak evaluasi, Pak, kemudian lingkungan gitu ya, lingkungan yang berkelanjutan sampah ini. Objeknya adalah Pengelolaan sampah dibutuhkan yang pengelolaan sampah. berkelanjutan. Betul, betul. Mm. Nah, oke. Oke. Analisis dampak sustainability melalui, oke. Ini judul pertama sebenarnya sudah oke, Bu. Cuman memang agak kadang tadi berawal
memikirkan bahwasanya ini mengintegrasikan DPSIR untuk bisa jadi untuk menjawab permasalahan atau Mm-mm. menjawab Mm-mm. permasalahan lingkungan itu bisa Mm-mm. per. Kemudian kedua adalah kita menghubungkan metode evaluation DPSIR ini Mm-mm. dalam mengevaluasi dampak lingkungan pengelolaan. Nah, kata evaluasi itu kita bisa tonjolkan di dalam Oke. judul gitu. Jadi misalnya evaluasi Boleh. berbasis atau evaluasi Hmm. berbasis integrating DPSIR itu untuk menganalisis dampak lingkungan pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Itu bisa seperti itu. Kita Oke. coba contohkan ya. Ada kata evaluasi di situ. Evaluasi, Evaluation ya. Gimana ya? evaluasi dengan mengintegrasikan. Tapi nanti ini bisa di apa nggih? Lebih disempitkan begitu ya. Untuk nah, evaluasi berbasis atau dengan mengintegrasikan begitu DPSIR untuk menganalisis dampak. Nah, Sustainable Waste Management itu bisa Oke, oke, seperti oke. ini. Jadi boleh yang seperti ini, tapi perlu Hmm. di apa nggih, diperbaiki sedikit. Tapi kalau Hmm. langkah baiknya kita bisa tonjolkan juga bagian evaluasinya. Hmm. Evaluasi Oh, dengan analisis menekankan dampak. integrasi DPSIL tadi, begitu Ibu. Jadi nanti biar kelihatan Hmm. signifikansinya Iya untuk sih. apa begitu. Gitu. Atau misalkan Oke, dibalik oke. juga boleh analisis dampak sustainable waste management gitu nggih di masjid melalui gitu, melalui integrasi Melalui DPSIR. Gitu dibalik juga boleh. evaluation through di PSIR. Boleh, Jadi boleh, 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 boleh. analisisnya, signifikansinya itu ada di depan gitu ya, analisis dampak gitu masuk di yang kita tonjolkan di depan, kemudian baru objek, baru setelahnya adalah metodenya. Metodenya melalui integrasi si DPSIR itu juga bisa Ibu gitu. Oke, oke, Mbak. Bisa dipertimbangkan nanti. Oke, siap Boleh, Ibu. boleh, boleh. Oke, Oke, siap. analisis di depan. Ya, siap Ibu. Terima kasih ya, Mbak Oke, Biwi. sami-sami Ibu. Baik, terima kasih Ibu Saras. Oke, untuk selanjutnya ada Ibu atau Kakak Zahra, Zahra ya kalau gitu. Mbak Zahra. Selamat malam Mbak Zahra. Selamat malam Mbak Biwi. Eh, jadi mungkin kedengaran nggak ya Mbak? Kedengeran sekali. Oke, sebenarnya tuh dari awalnya itu latar belakangnya ini eh, di mana bahwa ada suatu kasus, saya tuh melihat dari suatu kasus perdagangan satwa ilegal seperti itu. Nah, Hmm. di mana eh, apa namanya di saat metode kayak penegak hukum itu biasanya akan mengidentifikasi tersangka melalui wawancara. Seperti itu. Kemudian eh, di sini environmental DNA ini sebagai semacam solusi untuk tidak perlu wawancara, hanya perlu mengambil debunya saja di satu titik dan tidak perlu juga di titik tengah eh, tidak perlu di titik tengah di suatu tempat tersebut itu sudah dapat diketahui spesies apa saja yang ada di di sana seperti itu. Bahkan spesiesnya ini itu tuh eh, tidak ada di tempat tersebut. Jadi kan ada mungkin sekitar berapa kilometer seperti itu. Saya kurang berapa meter atau berapa kilometer tempatnya. Nah, itu dengan metode ini saja itu tuh hanya di satu titik itu bisa mendeteksi setengah dari spesies yang ada di sana. Seperti itu loh, Mbak. Oke, baik. Oke. Kebaruan yang ditonjolkan adalah bagian environmental DNA tadi ya. Iya, dan selain itu, ini tuh tidak hanya untuk penegakan kasus di penegakan kasus satwa liar memudahkan itu, tapi juga em,
apa namanya, ini tuh juga bisa untuk deteksi keanekaragaman spesies karena pada dasarnya environmental DNA ini tuh sendiri itu tuh untuk dasarnya itu untuk mendeteksi keragaman spesies di suatu tempat tersebut seperti itu, Mbak. Baik, saya mencoba menangkap. Nah, kalau di paper sendiri, ini mau lebih fokus pada deteksi spesies burung atau ke apa nama tadi yang satwa liar? Oh, kalau di sini ini tuh saya membandingkannya apa namanya? Saya sekalian hasilnya ya, Mbak. Nggih? Di sini di wawancaranya itu saya hanya menggunakan satu toko. Tapi satu toko yang menjual burung merpati seperti itu. Tapi pada kenyataannya dengan debu itu sendiri itu ditemukan berbagai spesies dan maksudnya tidak hanya burung tapi juga apa namanya spesies-spesies lain yang mungkin ternyata ada gitu loh Mbak, dari spesies di luar burung atau spesies mungkin dari bakterinya atau dari apa namanya cacing pakannya dan lain-lain seperti itu Mbak. Jadi ini perbandingan pada dasarnya perbandingan antara metode konvensional dengan metode environmental DNA sendiri seperti itu untuk membantu itu. Oke, baik. Maaf ya Mbak agak belibet soalnya saya baru dapat hasilnya ini Hmm, baru malam ini gitu. Jadi Oke, masih apa namanya masih apa menganalisis lagi seperti itu. baik Kak. Saya mencoba menangkap ya. Tapi di sini agak kurang spesifik deh. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali. Kalau yang saya tangkap tadi arahnya lebih kepada tadi kan mengevaluasi atau mengidentifikasi melalui satu toko yang mana dia menjual burung begitu ya, burung merpati begitu. Kemudian menggunakan sampel debu tadi sehingga mendapatkan hasil bahwasanya dalam toko tersebut atau dalam penjualannya itu tidak hanya menjual atau mengelola merpati saja, tapi ada satwa yang lain begitu ya Kak Zara. Di sekitar itu. Jadi Oh, di kan sekitar itu. dulunya kan apa namanya beliau memang ini satwa burung, tapi di sekitar Hmm. itu kan banyak ya Mbak, karena ini kan di pasar. Jadi Mm-mm. di sekitar itu pun atau dia sebelumnya menjual burung apa itu masih kurang lebih terdeteksi seperti itu. Tidak hanya burung tapi juga pakannya atau mungkin apa namanya karena ketidakbersihannya itu apakah ada misalnya tikus atau apa gitu. Itu tuh terdeteksi di environmental DNA ini seperti itu. Oke. Boleh gimana ya? Oke, saya coba menangkap optimasi metode environmental dan oke, coba di sini optimasi metode environmental DNA dari sampel debu untuk deteksi s- lebih ke bukan spesies burung ya, karena kan di sini kalau tadi yang saya tangkap ingin bahwa tadi ya sampel debu ini ternyata bisa mendeteksi selain spesies burung, kita ada beberapa hewan lainnya di sekitarnya begitu. Maka Ya. arahnya di sini bukan lagi spesies burung, tapi nanti lebih kepada apa namanya spesies lain di selain spesies itu. Cuman ini agak sedikit rancu atau bagaimana nggih? Dari hasilnya memang menunjukkan bahwa sampel debu ini bisa menganalisis beberapa apa namanya beberapa hewan yang ada begitu Kak? Atau Iya, sudah oke. iya. Cuman dari wawancara saja kan ini kan sebenarnya di dalamnya itu saya membandingkan dari wawancara dan apa namanya dari environmental DNA sendiri. Dan ini nanti itu tuh hasil akhirnya akan dibuat diagram Venn gitu loh, Mbak. Jadi Hmm. eh, di wawancara mendapatkan spesies ini, tapi itu tuh spesies itu tuh ada, tapi juga ada spesies yang lain seperti itu. Jadi memvalidasi si eh, wawancara saya tadi bahwa bener loh spesies ini tuh ada di sini, tapi ternyata tidak hanya spesies itu, seperti itu loh, Mbak. Ya tadi perbandingan ya tadi ya. Iya, Perbandingan menggunakan metode apa tadi Kak? konvensional atau wawancara. Konvensional dan juga yang environmental DNA gitu. Oke. Oke. Oke, dari judul ini
kalau misalkan yang saya tadi, kalau Kak Zara menyampaikan bahwa hasilnya nanti akan mengarah kepada perbandingan ya, perbandingan penggunaan metode, apakah yang dari jawaban kualitatifnya itu sudah sesuai dengan hasil DNA-nya menunjukkan bahwa memang dari sampel debu menyatakan ada beberapa spesies lain begitu di area pasar satwa, begitu ya Kak? Iya. Gitu, oke. Oke, mungkin bisa langsung aja, misalnya perbandingan metode konvensional dan environmental DNA dari sampel debu untuk deteksi spesies atau deteksi hewan di pasar satwa dan tanaman hias begitu. Karena di sini spesies burung, karena tadi kan ada di sekitar sekitar yang lain adalah hewan-hewan yang lain gitu ya, tidak tidak khusus pada spesies burung saja begitu. Maka ini bisa diganti dengan hewan lain begitu, hewan aja. Kemudian kita tonjolkan perbandingan karena tadi mau menguji bahwa ketepatan begitu, ketepatan hasilnya dengan metode yang konvensional dengan penggunaan metode instrumental seperti apa gitu. Kalau di sini kalau hanya menggunakan optimasi metode instrumental artinya artikel yang dijabarkan oleh Kak Zara hanya fokusnya pada hasil DNA-nya saja, tidak memberikan hasil kualitatifnya begitu. Kira-kira gimana Kak Zara? Sebenarnya itu tuh gini Mbak, jadi itu kan skripsi saya kan, jadi untuk Hmm. syarat lulus itu kan butuh submit jurnal. Nah itu Hmm. saya tuh sebenarnya masih bingung gitu loh Mbak, karena dalam perjalanannya itu saya menggunakan apa metode debu langsung dan dengan metode swab juga. Tapi yang ini yang saya gunakan itu metode yang debu langsung, terus di apa namanya di eh, penjabaran ini itu dosennya mengatakan bahwa ya sudah membandingkan antara wawancara dan apa namanya wawancara dan si environmental DNA ini hasil akhirnya seperti apa seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa digunakan untuk apa namanya membantu penangkapan perdagangan satwa liar itu di tempat yang lain. Tapi di sini area penelitian saya itu hanya di pasar apa namanya pasar pasti gitu. Oke, coba saya mencoba menangkap ya Kak. Misalkan ya, ini tidak bukan lagi perbandingan di judulnya, tapi metode langsung environmental DNA dari sampel debu untuk mendeteksi keberadaan satwa. Jadi kita buat secara umum, tapi nanti di penekanan ya di hasil metodenya adalah fokusnya pada pasar satwa gitu. Jadi di metodenya nanti baru kita sampaikan bahwa penelitiannya ada di pasar satwa. Agar nanti apa namanya? Judulnya biar lebih sesuai gitu ya. Kan tadi menguji bagaimana untuk mendeteksi keberadaan gitu, ya, keberadaan atau adanya satwa di lingkungan tersebut, maka kita langsung simpelkan saja metode instrumental DNA dari sampel debu untuk mendeteksi ke, keberadaan satwa. Seperti itu, Kak. Kalau misalkan tadi perbandingan metode bisa disampaikan misalkan metode konvensional versus instrumental DNA dari sampel debu untuk mendeteksi keberadaan satwa. Seperti itu gimana Kak kira-kira? Baik, jadi ini justru malah bisa menjadi dua paper ya, Kak. Bi- Dua paper? Bisa. Dua, Ya, iya, dua paper ya. Kalau yang pertama adalah fokusnya kepada hasil environmental DNA, gitu. Yang oke. kedua adalah perbandingan hasil. Jadi mencocokkan gitu ya, mencocokkan secara kualitatifnya bagaimana kemudian dihubungkan dengan hasil pembuktian yang melalui DNA tadi. Seperti itu bisa. Baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Kak. Tapi nanti di judulnya mungkin dibuat secara umum gitu ya. Dengan Hmm, menuliskan adalah mendeteksi keberadaan satwa saja. Kemudian nanti pasar satwa tanaman hias ini silakan bisa disampaikan ke dalam metode penelitiannya. Gitu nggih, Kak. oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Oke, untuk selanjutnya adalah Ibu Jasiah atau Bapak Jasiah kalau boleh tahu. Ibu, selamat Oh iya, malam Mbak Bi. iya, Ibu Jasiah.
Ya. Mohon izin suaranya agak sedikit kecil nggih, Ibu. Oh gitu. Kalau gini gimana? Oke, suaranya sudah mulai terdengar. Nggih, Oke. Ibu. Ini salam kenal Ibu. Kalau boleh tahu dari mana? Oh ya, dari Kalimantan, Oh iya, Ibu. dari Palangkaraya, jauh banget ya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu dari judul ini bisa dijelaskan terlebih dahulu tujuan dari dan hasil penelitiannya seperti apa? Oke, baik. Hasil penelitiannya dari penggunaan aplikasi itu ternyata sangat efektif gitu untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. Terutama memang yang diukur hanya pada aspek kognitifnya gitu, Mbak Wi. Oke. Berarti ingin mengukur atau berarti ingin menyampaikan bahwa aplikasi Mm-mm, ini mampu mm-mm, meningkatkan aspek kognitif mm-mm. hasil Siswa, belajar si- ya, hasil belajar pada aspek kognitif siswa begitu ya. ya, Oke. Dari judul ini sebenarnya sudah oke, sudah MSO. Oke, nanti bisa lebih di-packagingkan lagi gitu nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil belajar siswanya mungkin bisa dipindahkan aja ke belakang. Hasil belajar pada aspek kognitif siswa seperti itu. oh Jadi gitu. cukup diganti aja siswanya diletakkan di akhir. Kalau ini Hmm, sudah oke MSO-nya, efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot dalam meningkatkan gitu. Oke. Dari judul untuk meningkatkan, oke, untuk oh, kita langsung jelaskan mm-mm. efektivitas penggunaan aplikasi. Ini ada dua nih. Efektivitas aplikasi Kahoot untuk meningkatkan hasil belajar pada aspek kognitif siswa. Nah, itu bisa lebih singkat, Ibu, gitu. Ya, belajar. Oke, coba kita copy. Ya, efektivitas aplikasi Kahoot dalam meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya. Iya, betul. Jadi lebih Hmm. ringkas begitu ya, karena tadi aplikasi dan penggunaan hampir sama begitu. Efektivitas aplikasi Kahoot untuk meningkatkan hasil belajar pada aspek kognitif siswa itu bisa. Hmm. Berarti ini sudah ada penerapan aplikasinya, sudah ada hasil. Ini berarti ada pre dan post testnya, Ibu? Betul. Ya, ada pretest, ada post-testnya sebelum menggunakan dengan sesudahnya. Oke, baik. Eh, Kemudian mendapatkan hasil impact yang lebih tinggi ya di ya, saat signifikan. penerapannya. Oke, siap. Jadi kalau judul ini mungkin bisa sudah oke, tinggal diperbaiki sedikit di bagian ini ya. Ini masukan dari saya begitu, Ibu. Tapi nanti kembali lagi disesuaikan dengan hasil penelitiannya. Gitu ya, Ibu? Hmm, eh, tidak. Jadi ini secara umum udah yes gitu, tidak perlu menambahkan itu di sekolah mana gitu ya. Nanti di Iya, metode aja betul. ya Mbak Wi ya. Oke, Oh, tidak nggih. perlu harus menambahkan sekolahnya di mana begitu. Nanti Mm-mm. disampaikan aja di dalam metode penelitian saja, Ibu. Begitu. Mm-mm. Mungkin kalau misalnya dirumuskan nih biar saya lebih paham untuk Mhm. S-nya signifikannya berarti efek ya, efektivitas Boleh. ya. Efektivitas aplikasi ini adalah Oh, sebagai metodenya atau metodenya, cara atau kebaruan yang mm-mm. kita tawarkan. Kemudian Metodenya objeknya adalah hasil hasil belajar. belajar, Lebih spesifiknya adalah aspek kognitifnya. Kemudian uh-uh. signifikansinya adalah peningkatan ini ya, untuk Oh, meningkat itu, meningkatkan. Oke. Bukan meningkatkan efektivitas ya. signifikasinya karena dia memberikan kontribusi ke dalam Oh, peningkatan kayak oke, gitu. oke. Berarti meningkat tadi ya, meningkatkan itu. Mm-mm, Oke, gitu. makasih Mbak Wi. Sama-sama Ibu. Ih, Gitu, baik. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian lanjut lagi kepada Bapak Alif. Iya, betul. Bapak Alif Azizi. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Oke. Suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas, Bapak. Boleh diceritakan secara singkatnya, gitu. I- Iya. Jadi judulnya Sikap Masyarakat terhadap Tindakan Operasi Katarak di suatu desa di Malang. Jadi Oke. ini itu adalah suatu penelitian deskriptif yang tujuannya untuk sebenarnya banyak sih topik yang banyak diambil dari sini. Ini pecahannya dari beberapa judul, tapi kita mengambil bagian sikap. Jadi ada yang mengambil seperti eh, faktor yang lain seperti pengetahuan, ekonomi, namun kita melihat dari sisi sikap masyarakat terhadap tindakan operasi katarak di suatu desa di Malang seperti itu.
Hasilnya seperti apa, Bapak? Untuk hasilnya ini masih dalam proses pengolahan. Ini kan deskriptif, jadi kita melakukan survei kepada warga di sana. Kita diberikan kuesioner seperti itu. eh, Masyarakat disuruh untuk mengisi, terus kemudian nanti kita olah. Nah, ini sedang kita olah untuk hasilnya seperti itu. Oke, baik. Dari ini berarti sikap masyarakatnya lebih kepada kepuasan terhadap tindakan operasi atau keberadaannya atau seperti apa, Bapak? Jadi kan kalau katarak itu kan memang harus dilakukan tindakan operasi ya untuk pengobatannya. Bisa untuk tidak bisa dilakukan hanya dengan obat-obatan seperti itu. Kan untuk tindakan operasi tersebut kan banyak faktornya ya, Mbak, ya. Jadi sebetulnya kayak itu tadi faktornya salah satunya kayak pengetahuan, terus kemudian ekonomi kan itu juga faktor yang dimana masyarakat ini mengetahui tindakan operasi katarak itu apa. Sejauh ini kan kita melihat di sosial media atau di TV itu kan hanya bisa dengan diobati alternatif, padahal seharusnya kalau di medis itu biasanya dilakukan tindakan operasi. Nah, itu apa saja yang kita melihat di bagian sikapnya dari masyarakat tersebut. Oke, berarti di sini, oke. Jadi Ya. itu seperti halnya eh, masyarakat apakah mau untuk dilakukan tindakan operasi atau tidak mau. Intinya di situ. Oh, begitu. Ingin melihat ya. Iya, Ah, iya betul. masyarakat terhadap. Oke. Nah, ini masyarakat. Oke. Oke, saya coba menangkap di sini Bapak berarti ingin bukan bukan mengukur ya, tapi ingin mendapatkan respon begitu ya, respon Betul. ya, respon sikap masyarakat ya, terhadap tindakan operasi. Nah, ini sebenarnya sebenarnya lumayan jelas Bapak. Cuman belum kira-kira belum ada gimana ya, engaging begitu ya. Sikap masyarakat terhadap oke. Me- menyikapi menyikapi sikap masyarakat. Menyikapi oke, sikap masyarakat. Berarti melihat ini objeknya adalah tindakan. Kita breakdown dulu ya Pak. Tindakan sebagai apa objeknya. Kemudian sikap masyarakatnya. Nah, ini belum nampak nih signifikansinya. Hmm, oke. Signifikansinya sepertinya belum nampak nih, Pak, terkait sikap masyarakatnya. Mengukur, melihat. Oh, gini. Melihat sikap masyarakat gitu ya, bisa ya. Mengungkap. Oke. Sikap masyarakat adalah metodenya, kemudian lebih signifikansinya adalah di sini kita bisa mengecek dengan tambahan kata ya, melihat sikap masyarakat atau melihat sikap masyarakat terhadap tindakan. Coba ya, melihat sikap masyarakat terhadap seberapa. Oke. Kalau diganti pandangan begitu bagaimana, Pak? Berbeda ya pandangan dengan sikap ya. Eh, iya, soalnya kan kita Bagaimana, jadi Bapak? itu kita eh, eh, jadi itu kita kan sudah menyebarkan Mhm. survei seperti itu. Mhm. Jadi memang apa kalau pandangan kan ini memang eh, background harus melihat backgroundnya masyarakatnya dulu kan. Berarti eh, apakah orangnya ini berpendidikan seperti itu kan juga mempengaruhi tersebut. Ini
kita melihat di sisi yang lain tersebut, yang secara umum seperti itu. Oke, baik. Survei, survei sikap masyarakat terhadap. Nah, kita bisa tuliskan aja Pak, survei begitu ya. Survei sikap masyarakat terhadap survei sikap masyarakat terhadap tindakan operasi katarak. Nah, ini nanti wilayah ini bisa dinampakkan, bisa juga tidak begitu. Nah, sikap masyarakat terhadap tindakan. Oke, eh, mungkin ini alternatif yang sekarang ya Bapak. Nanti kalau ada masukan lagi, saya coba. Bisa diganti dengan kata melihat, gitu ya. Melihat atau mengecek, menguji, bisa juga. Atau langsung pada tadi survei. Penggunaan Oh, baik. survei, gitu ya. Penggunaan survei untuk melihat sikap masyarakat terhadap tindakan operasi itu bisa. Oh, baik. Atau penerapan survei kurang efektif. Nanti bisa dituliskan survei sikap masyarakat terhadap tindakan operasi. Nah, itu bisa seperti itu. Gitu, Bapak. Oh, Biar baik. lebih menonjol begitu, biar lebih nampak. Tuh, kalau hanya sekedar sikap masyarakat itu sepertinya agak kurang begitu. Nanti bisa ditambahkan pada bagian signifikansinya, nggih. Oh, baik, baik. Baik begitu. Baik begitu. Mau tanya Mbak, Gimana, Bapak? eh, kalau semisal apa namanya judulnya sebelumnya, sebenarnya kan saya juga berbeda dengan ini. Itu Hmm. hubungan, ya ini hubungan sikap masyarakat terhadap tindakan operasi. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Hubungan sikap masyarakat. Terhadap tindakan ini, apakah boleh penggunaan kata hubungan itu untuk Nah, boleh sekali di Bapak. paper atau bagaimana, Mbak? Boleh sekali hubungan sikap ya, hubungan sikap terhadap tindakan operasi. Nah, ini sudah jelas gitu bahwa Bapak ingin melihat uh, bagaimana sikap masyarakat gitu terhadap tindakan operasi katarak apa dirasakan perlu atau bagaimana gitu ya. Dan di sini ada kata hubungan. Nah, hubungan ini memperjelas gitu nggih. Ada signifikansinya di sana gitu. Jadi lebih baiknya malah yang nomor 2 ini Pak ada kata hubungan. Kita ganti ya. Gini Bapak. Kira-kira bagaimana Pak? Berarti, iya, berarti untuk kata imbuhan hubungan itu berarti sebenarnya sah-sah saja ya, Mbak ya? Maksudnya, Sah saja. Oke. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin ada beberapa yang tidak boleh pengaruh, tidak boleh hubungan gitu. Karena sudah banyak, sudah familiar. Cuman kata hubungan ini bisa juga kita gunakan itu untuk memperjelas apa yang akan dimaksudkan gitu Bapak. Hubungan sikap masyarakat terhadap tindakan operasi. Atau mungkin kita bisa membuat judul dengan tanda tanya. Seberapa besar gitu ya, seberapa besar sikap masyarakat atau ya, seberapa besar sikap masyarakat terhadap tindakan operasi, bukan seberapa besar. Gimana gitu? Lebih kepada ya bisa menggunakan tanda tanya begitu Bapak kalau mau. Jadi kita kan belum melihat nih hasilnya seperti apa. Sikapnya mereka betul, itu melihat tindakan operasi itu apakah buruk atau tidak perlu begitu ya, tidak perlu sama sekali menggunakan tindakan itu, lebih baik memilih alternatif begitu. Atau memang penting nih tindakan ini harus dilakukan. Kan kita menguji seperti itu ya Bapak. betul, Oke. Nah, itu bisa gunakan tanda tanya gitu. Seberapa penting gitu ya, seberapa penting tindakan operasi katarak. Titik dua, sudut pan, sudut pandang dari sikap masyarakat gitu itu juga boleh gitu Bapak. Katarak, kemudian sudut pandangnya.
Atau perspektif masyarakat. Nah, kalau perspektif seperti apa, Pak? Perspektif dan sikap masyarakat terhadap tindakan operasi katarak. Itu bagaimana, Pak? Bagus sih, boleh. Boleh. Oke, nah itu bisa, misalkan perspektif, sikap masyarakat. Oke. Nanti bisa di apa namanya dicoba kembali, disesuaikan kembali dengan hasilnya, begitu ya. Oke, jadi ada kata awalan, imbuhan di awal, itu akan memperjelas dari penelitian Bapak, gitu. Boleh menggunakan tanda tanya untuk menunjukkan atau sebagai bentuk engaging, begitu ya. Karena kita juga belum tahu hasilnya seperti apa, gitu. Baik, Kira-kira terima bagaimana, Pak? kasih. Oke, baik, sama-sama, Bapak. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini sedikit kita percepat, dari Ibu Putri. Selamat malam, Ibu. Malam, Mbak Biwi, maaf. Ye. Baik, boleh dijelaskan secara singkat tujuan dari penelitiannya apa, dan kemudian hasilnya seperti apa? Ya, sebentar. Jadi ini tuh adalah sebuah program yang diadakan pemerintah Jawa Barat dalam rangka scale up UMKM begitu ya. Nah, di tahun 2024 kemarin program ini sudah terselenggara dan hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan program ini itu punya peran yang besar dari pendamping UMKM. Jadi pendamping UMKM ini adalah kepanjangan tangan dari dinas, gitu ya, dinas Koperasi dan Usaha Kecil dari Provinsi Jawa Barat, untuk kemudian menginfokan, mensosialisasikan berbagai program guna meningkatkan tadi scale up dari para pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat, begitu Mbak Bibi. Baik, Ibu. Tadi keberhasilan apa, Ibu? Boleh diulangi sebentar? Keberhasilannya jadi dari sisi akses pemasaran, kemudian juga SDM, peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam UMKM tersebut, kemudian juga akses pasar, kemudian juga tentu saja pemasarannya menjadi tidak hanya konvensional tapi juga secara digital dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Jadi jadi hasilnya itu eh, peran pendamping ya, pendamping di sini itu adalah orang yang kemudian mereka punya beberapa syarat yang harus terpenuhi ya. Di antaranya mereka sudah misalnya punya sertifikasi sebagai pendamping UMKM begitu. Oke, baik. Jadi di sini menekankan bahwa melalui komunikasi pendamping tadi, komunikasi pendampingan, itu mampu atau berhasil begitu ya meningkatkan Ya, 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 ya betul. meningkatkan Ya. UMKM tadi. Peningkatannya Iya, apa, kalau boleh tahu? peningkatannya dari sisi SDM, legalitas usahanya lebih komprehensif lagi, lebih lengkap lagi. Kemudian dari sisi SDM, kemudian juga dari akses pemasarannya. Oke, baik. Beberapa nih. Oke. Nah, kita bisa tonjolkan keberhasilan tadi. Keberhasilan komunikasi si pendampingan. Nah, untuk tadi UMKM scale apa tadi Bu? Kalau boleh tahu? Iya, jadi nama programnya adalah UMKM Naik Kelas di Jawa Barat. UMKM. Iya. Keberhasilan komunikasi pendampingan pada program UMKM kelas. Tadi luarannya UMKM harus seperti apa Ibu kalau boleh tahu? Dari sisi legalitas usaha, SDM yang terlibat dalam usaha UMKM itu juga tadi akses pemasarannya. Akses Dan satu lagi, pemasaran, ya, dan satu lagi pembiayaan. pembiayaan. Oke, berarti itu nanti yang akan dibahas dalam paper Ibu semua ya, gitu nih. Enggak sih, kalau saya kan karena itu sebetulnya judul secara komprehensif dari disertasi saya. Cuma saya mau ngambil satu unsur aja gitu, Mbak. Karena kan apa namanya dari satu karya tulis itu, oh sorry, dari satu tugas akhir ini bisa dipecah menjadi beberapa artikel Betul. gitu kan. Nah, yang mau dibahas lebih spesifiknya di bagian mana Ibu? Lebih spesifiknya lebih ke itu pemasarannya. Oke, oke pada. Hmm.
Oke, keberhasilan pada lebih menekankan pada pemasaran tadi ya. Keberhasilan komunikasi pendampingan untuk pemasarannya mungkin untuk meningkatkan atau ada yang lain Bu hasilnya dari pendampingan tersebut? Iya, ya, meningkatkan akses pemasaran, kemudian juga tadi pemasarannya tidak hanya konvensional, karena kan rata-rata pelaku UMKM misalnya mereka tersebar di beberapa kota kabupaten, ada 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, sebagian besarnya itu kenapa mereka ikut dalam program ini ya karena tadi mereka punya potensi dari produk yang bagus dan lain sebagainya, tapi akses pasarnya masih sangat terbatas. Nah, melalui program ini pendamping coba mensosialisasikan, mengajak mereka yuk ikut pelatihan untuk misalnya pembuatan konten pemasaran produk gitu-gitu loh Mbak. Oke, oke untuk pemasaran. Oke, baik. Sudah menjawab. Berarti ada kebaruan dari pemasarannya, strategi atau teknik pemasaran gitu ya, perubahannya di situ. Iya. Keberhasilan komunikasi pendampingan untuk, oh, oke, coba kita komunikasi peran ya di sini. Peran komunikasi pendampingan Ya, betul. untuk, yuk, Ya. gimana Bu? Kalau tadi saya kepikirannya kalau gini gimana Mbak? Gimana? Misalnya peran pendamping UMKM dalam Mhm. meningkatkan kinerja, sorry, peran pendamping dalam meningkatkan kinerja UMKM itu bisa nggak? Meningkatkan kinerja ya, gitu. Kinerja itu ya tadi secara holistik sih banyak, tapi kemudian nanti dikerucutkan ke sisi aspek pemasarannya gitu. Oke, baik. Kalau kinerja memang langsung spesifik saja, karena kita Oke, fokusnya langsung ke pemasaran, maka disebutkan langsung ke pemasaran, gitu. ya ya oke. Meningkatkan kinerja pemasaran, nah itu boleh. Ya Boleh. ya ya, kinerja pemasaran. Peran komunikasi pendampingan untuk meningkatkan kinerja pemasaran pada program, pada Ya. UMKM, gitu ya. Ya, pada program ini kan sebuah program Oke, sebetulnya. pada UMKM naik kelas ini ya, Bu ya. Oke. Nah, peran ini nanti bisa juga diganti menjadi keberhasilan gitu ya. Oke. Supaya Karena lebih eye catching gitu ya. betul eye catching dan sudah nampak bahwa memang komunikasi dari judul ini nantinya kita sudah melihat atau menunjukkan bahwa komunikasi pendampingan ini telah berhasil untuk meningkatkan kinerja pemasaran gitu. Kalau hasilnya memang benar-benar sudah ada peningkatannya begitu. Tapi kalau hanya sebatas menjelaskan bagaimana perannya, gitu, ya, bagaimana perannya komunikasi tersebut, maka peran itu bisa digunakan, gitu. Kira-kira memang sudah ada hasilnya, Ibu? Sudah ada hasil peningkatannya? Ya, iya, sudah ada hasil peningkatannya. Yang tadinya sebelum ikut pelatihan, misalnya mereka sekian persen setelah ikut pelatihan, tentu saja ada peningkatan yang lumayan signifikan gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi bisa langsung dituliskan keberhasilan komunikasi pendamping atau pendampingan nih kira-kira Sebetulnya gini, kalau merujuk sama orangnya dia disebutnya pendamping gitu. Oke, berarti pendamping ya. Hmm. Keberhasilan komunikasi pendamping untuk meningkatkan kinerja pemasaran pada program UMKM naik kelas. Nah, langsung seperti itu. Gini. Oke, seperti ini saja, Bu. Jadi sudah langsung menunjukkan bahwa memang komunikasi tadi memberikan atau berhasil dan mampu untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Gitu, Ibu Putri. Kira-kira sudah oke, Ibu? Iya, maaf maaf, barusan ternyata di mute. Iya, baik Iya, Mbak. baik. Sama-sama, Ibu. Nah, untuk selanjutnya, oke, Ibu Musna. Sorry Mbak, berarti Iya, Ibu. ya, ya, oke oke, udah. Bagaimana, Ibu? Udah. Cukup Oh iya, cukup. siap, siap. Oke, Ibu Musna, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, sudah larut malam Iya, ya di sana, Ibu. iya. Oke, baik. Untuk judulnya adalah analisis sebarangan lahan, oke, untuk Tangguh. pupuk organisasi. Boleh jelaskan secara singkat, Ibu, untuk judulnya? Ini sebenarnya eh, dua penelitian yang saya gabung. Karena kalau analisis sebaran lahan sagu aja kan eh, sepertinya eh, terlalu ringan gitu. Karena hanya menganalisis sebaran.
apa namanya, dengan sistem informasi SIG gitu ya. Kemudian setelah saya dapat sebaran lahan, kemudian saya juga mengambil data limbah sagu untuk pupuk organik. Nah, ini saya ada analisis laboratorium eh, limbah sagu di sini, seperti itu. Oh, berarti ini Sebenarnya, potensi limbah sagunya ya, Bu ya? ya. Jadi ceritanya ini sebenarnya judul aslinya itu adalah potensi limbah sagu untuk eh, potensi limbah sagu sebagai pupuk organik padat pada budidaya ubi jalar di lahan kering. Itu sebenarnya judul aslinya. Nah, eh, tetapi untuk mendapatkan potensi limbah sagu itu, saya diminta untuk penelitian awal analisis sebaran gitu loh. Analisis sebaran lahan sagu. Maksudnya itu ada sebaran lahan sagu sebagai bukti bahwa potensi limbah cukup gitu, begitu arahannya. Sehingga kemudian eh, judul ini karena kebetulan ini yang sudah ada datanya, ini yang saya angkat dua tema ini gitu dalam satu judul. Bingung juga merumuskan judulnya. Oke, baik. Yang coba saya tangkap adalah saat ini memang Ibu ingin menyampaikan bahwa ingin menganalisis sebaran lahan tadi Ya, untuk mengukur seberapa besar potensi limbahnya, begitu Ibu? ya, ya. Oke ya. Nah, baru Ah, kemudian artikel berikutnya potensi limbahnya tadi itu ya, bisa dijadikan. saya bikin pupuk organik dengan 6 Mhm. formulasi Oh, dicampur begitu. kotoran. Dan itu sudah ada hasilnya. Hanya saya bingung mau buat artikelnya seperti apa gitu. Oke, berarti di papernya Ibu menyampaikan terkait analisis potensi tadi Ya, dan untuk dihubungkan menjadi pupuk organik begitu ya, Bu ya? ya, benar. Oke. Nah, kalau dari judul ini sudah nampak dan sudah muncul SMO-nya begitu, mungkin agar lebih simpel atau lebih apa nih, lebih masuk begitu nih. Alangkah baiknya sagu ini kita letakkan di setelah limbah. Jadi kan kita mau melihat analisis barannya, kemudian Ya, dan potensi limbah sagu gitu ya. ya, Sebaran lahan dan potensi limbah sagu untuk pupuk organik Kabupaten Sorong. Nah, ini di jelas. Kabupaten Sorong Itu, ya. nggih. Ini sebaran lahan gitu. Kira-kira bagaimana Ibu? Iya, apakah sudah memenuhi yang SMO ini gitu loh Ya, maksudnya. kalau sudah memenuhi, iya sudah memenuhi. Ini Analisis sebenarnya ada sebaran dua. lahan dan Mhm. potensi limbah sagu pakai apa namanya nama ilmiahnya itu. Kemudian untuk pupuk organik Ya, di kalau, Kabupaten Sorong. iya betul. Jadi Ini kalau kalau di sini, Kabupaten Sorong dibuang ini ya menjadi tidak ini karena kan sebaran lahan ini harus ada identitas lokasi gitu kan. iya betul. Kalau di sini memang dikerucutkan langsung pada Kabupaten Sorongnya saja, begitu ya Bu ya. Ya, Hmm. iya, Baik. Boleh ditampakkan di judul. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi sudah masuk SMO-nya. Walaupun metodenya adalah caranya adalah Ibu ingin mengukur pada sebaran lahan. Dari iya, sebaran lahan dan potensi itu sehingga mampu memberikan kontribusi untuk pembuatan pupuknya tadi sebagai iya, potensi untuk apa ya? Untuk membuat pupuknya gitu ya. Nah, iya. ini masuk pada metodenya sebaran lahan dan potensi limbah sagu. Tapi kalau Ibu di awal itu belum membuat pupuk organik, tapi masih melihat atau mengecek bagaimana menganalisis Mm, sebaran lahannya saja, berarti cukup analisis sebaran lahan untuk mengukur potensi limbah sagu Kabupaten Sorong. Belum membuat pupuk ya, gitu. iya, Jadi kalau misalkan ya seperti itu. Baru kemudian setelah sudah mendapatkan hasil nih, oh ternyata potensinya sekian gitu. Nah, dari potensi tersebut, Ibu jadikan penelitian berikutnya, potensi tadi itu untuk
menjadi bahan pupuk organik Pupuk bagi organik, Kabupaten ya. Soro begitu. Gitu. Kalau di awal penelitian berarti langsung mau membuat pupuk organiknya ya. Sebenarnya itu penelitian kedua, karena Hmm. disertasi saya itu dalam 3 tahap penelitian. Yang pertama Mm-mm. itu sebaran lahan dan potensi limbah, Mhm. kemudian pupuk organik, membuat pupuk organik padat dari limbah Mhm. sagu tadi. Nanti yang ketiga itu aplikasi dari setelah membuat pupuknya, saya memilih salah satu dari 6 formulasi yang saya buat itu, saya memilih salah satu untuk diaplikasi di ubi jalar di lahan kering di Kabupaten Sorong gitu. Oke. Jadi bingung mau rumuskan judulnya. Ini sebenarnya udah dikejar untuk apa namanya jurnal Scopus, Nggih. jurnal 1 gitu, karena kan harus ada 2 jurnal sama buku reference. Baik. Berarti di sini, Bu, kalau yang saya tangkap di artikel pertama di sebagai pendahuluan gitu, Ibu ingin menyampaikan sebaran lahan, seberapa besar potensi limbah sagu pada di sebaran lahan tersebut, begitu ya? Iya, benar, ya. Mesin sebaran lahan untuk mengukur potensi limbah sagu Kabupaten Sorong. Nah, kalau seperti ini saja, Ibu. Jadi, karena belum membuat pupuk di tahap awal, hanya sebatas untuk menguji atau melihat potensinya, kita bisa membuat dari judul yang seperti ini dulu. Kira-kira bagaimana? eh iya sih, karena ini memang judul yang ini penelitian tahap 1. Hanya Hmm. kemudian saya tidak pede untuk kalau dia menjadi artikel yang ke jurnal internasional gitu kan. Syaratnya ini Scopus atau Copernicus saja boleh gitu. Syarat untuk Hmm. penelitian tahap satunya. Nggih. Tidak pedenya kenapa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Kan kelihatannya kan nggak ini judul ini ya. Hanya sebaran lahan sagu aja. Hanya tebaran ini ya, gitu ya. Oke. Ya, ceritanya kan saya menganalisis sebaran itu kan saya menggunakan Hmm. apa namanya GIS gitu kan. Kemudian pendataan limbah limbah sagu dari pengolahan tradisional masyarakat itu kan itu nggak digunakan gitu. Itu sebenarnya yang ingin saya tampilkan gitu. Limbah itu tidak digunakan gitu oleh masyarakat. Dibuang begitu saja. Dia menjadi apa namanya? Ya, dibuang begitu saja. Nah, itu potensi limbah itu juga saya ukur gitu. Saya data, saya ukur di eh, setelah bikin petanya, ini ceritanya kan sebaran lahan sagu ini saya bikin peta. Setelah jadi petanya, kemudian data dari titik-titik pengolahan itu juga saya ambil gitu datanya. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, tapi tidak pede ini untuk mau jadi jurnal artikel ke jurnal internasional. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Saya mencoba menangkap. Jadi, karena tidak pedenya, karena hanya sebatas bahwa memberikan sebaran lahan, begitu ya. Hanya Dan sebatas, kemudian oke, eh, dokumentasi limbahnya ini loh, limbahnya sampai ada pada mengukur volume limbah di sentra-sentra pengolahan itu. oke. Sebenarnya Nah, judul ini menarik Ibu. Cuman apa namanya tinggal kita mengemasnya gitu ya. Walaupun ya, cuman hanya melihat atau mengukur seberapa besar potensinya melalui analisis sebaran lahan pun itu tidak menjadi masalah bahwa ini artinya Ibu melihat sebuah masalah limbah sagu ini hanya dibuang begitu saja. ya, Tidak dioptimalisasikan gitu ya, tidak dimanfaatkan gitu kan. ya, Nah, Ibu membuat sebuah penelitian bagaimana ya, bahwa limbah sagu ini berpotensi dan kita dengan cara potensial tadi itu perlu adanya pemetaan ya, analisis sebaran lahan dan ya, kemudian untuk
mengecek gitu ya, seberapa besar potensi limbah sagunya gitu, seberapa Iya, besar sampah yang ada di lahan-lahan tersebut begitu. iya, iya benar. Datanya sudah ada, hanya tinggal menyusun artikelnya aja. Iya, Su- Sudah menyusun sedikit sih, tapi iya. masih belum berani kirim ke promotor gitu. Oke, judul yang ini sebenarnya masukan dari saya tadi itu sebenarnya sudah Ini dulu ya. boleh, nggak? Ini dulu Hmm. begitu. Baru Nanti yang yang kedua adalah eh, buat pupuk tadi dalam 6 formulasi. Jadi ada enam formulasi ya namanya ya kalau di kami itu ada 6 formulasi berbahan dasar limbah sagu. Nah itu juga sudah ada hasilnya. oke. Nah, ini 6 formulasi itu kita buatkan judul. 6 formulasi eh, pupuk organik Berbahan dasar limbah sagu. berbahan dasar limbah sagu. Nah, gitu kan. Itu menarik juga, Bu. Gitu. Ya, oke. Memang sih dari pembimbing melihat itu kan melihat tahapan penelitian saya itu ini bisa jadi sekian judul gitu, 2 judul, 3 judul gitu. Tapi mau jadi satu judul yang pertama aja saya belum jadi gitu. Iya, judul pertama mungkin tadi melihat Analisis menggunakan sebaran. pemetaan gitu ya, pemetaan sebaran lahan dulu. Kemudian yang kedua tadi menyampaikan pemanfaatan limbah sagu ke Mm-mm. dalam pupuk organik begitu. Itu bisa. Tuh. Atau mau oke, di situ aja pemanfaatan limbah sagu sebagai pupuk organik itu nanti menjadi paper kedua, Ibu, gitu. Kedua ya, ya Iya. oke. Kemudian ada lagi paper Oke. berikutnya adalah menyampaikan formulasinya. Formulasi pupuk organik. 6 formulation gitu ya. Pupuk organik Iya, berbahan dasar limbah limbah sagu. sagu. Itu bisa gitu. Eh, tapi yang formulasi itu kan hanya saya membuat pupuknya, kemudian analisis eh, laboratorium gitu, uji lab kandungan Mm-mm. gitu, uji Mm-mm. kandungan. Itu bisa gitu, nggih. Kan di sini kalau dari yang judul yang selanjutnya itu six formulation ini pastinya nanti penelitiannya adalah uji lab begitu ya, eksperimen di Ya, dasar limbah sagu begitu. Baru judul berikutnya lagi implementasi gitu, seperti hanya aplikasi. Heeh. implementasi pupuk organik berbasis limbah sagu terhadap peningkatan apa kayak gitu itu bisa. Ya, tumbuhan tanaman ubi jalar. Dan tanaman ubi jalar begitu bisa. Ya, Kemudian atau enggak dalam peningkatan kesuburan tanah, kesuburan tanaman ubi jalar gitu itu juga bisa. iya, Nanti ada beberapa paper yang bisa ibu iya. buat dari Nah, eh, penelitian ibu begitu. ini kalau yang penelitian yang kedua, yang membuat pupuk dalam 6 formulasi itu, saya bahkan sama promotor diminta bikin paten gitu. Tapi Hmm, kata saya jangan dulu ke sana, jangan dulu paten yang sebaran lahan sagu yang sudah hampir setahun datanya ada saja saya belum jadi artikelnya. nah itu harus segera dijadikan dulu ibu. Takutnya Ya nanti itu, ada orang lain yang apa namanya membuat ide bikin, yang sama ya, gitu kan. Nah, hmm, kalau ini masih baru, kita langsung segera dibuat papernya. Dari paper itu ya, kan sudah istilahnya sudah hak ciptanya ibu begitu. ya, Gitu. Nggih. Nanti bisa dimulai dari oke. persebaran lahannya dulu. Sebaran lahan dulu ya, oke Iya. baik. Ya ini kan Nah, baru judul, nanti kalau dipandu untuk menyusun isinya kan mudah-mudahan yang nggak pede tadi bisa menjadi lebih pede. nggih, betul. Baik, nanti coba ini yang pertama dulu didalami Ya, papernya, baru kemudian buat berikutnya. Begitu ya, Bu ya? ya oke. Iya, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama, Ibu. Ya, Untuk Ibu, Ibu atau Bapak ya, Bapak Multazam. Selamat malam, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. tadi ada pengajian saya telat, Mbak. Oh, nggih, mboten napa-napa. Tidak apa-apa, Bapak. Nggih. Gini, saya membuat pengen mencoba, saya minta bimbingannya nanti itu pada Mbak. Nggih. Itu judulnya kan strategis ya. Apa namanya? Artinya itu judul awalnya itu tawuran pelajar. Ini kan baru in ya. Di mana-mana ada tawuran. Nah, ini saya membuat seperti ini. Ini dulu sudah saya teliti sebenarnya. Tapi bagaimana cara untuk diangkat di dalam sebuah jurnal itu. Saya minta bimbingannya ini. Jadi tawuran ini sedang marak dan luar biasa dan ini sudah saya tulis di koran. Hmm, Jadi saya itu sudah menulis dari beberapa setiap ada apa namanya fenomena-fenomena itu sering tak tulis di koran. Ada nggih. nanti saya beri korannya kalau itu banyak sekali ini. Nah ini apakah sudah memenuhi SMO apa belum gitu atau perlu ada tambahan Mbak? Ini drag ini Ini, salah ya nanti ya nanti. Ini yang pertama dulu Mbak. Yang yang anu itu. yang Yang strategi pertama. dulu ada dua. Yang strategi of poverty ini lah. Oh, ini strategi Tawuran of pelajar dulu. preventing Nggih. ini ya, Bapak Nggih. ya. Ini tulisannya salah tadi of drug itu yang Ini ya, of drug. ya of drug itu nggih. Maaf. Iya, Bapak. Nggih. Ini saya minta arahan. Dua-duanya ini sudah saya tulis di koran. Oh, oke. Nggih. Judul aslinya adalah tawuran pelajar. Sehingga kenapa hanya dua kalimat atau dua kata? Karena kan judul itu supaya orang bisa tertarik itu ano apa toh janjane kan begitu. Nggih, betul, betul. Ya, Saya oke. Semarang, Mbak. Saya Semarang. Oh iya, Semarang, Bapak. Nggih, nggih, Jawa nggih. Tengah, nggih. Nggih, Jawa Tengah. Nah, Nah, ini di yang dulu, yang strategi nih, Mbak. Kira-kira tulisan nggih. aslinya itu di koran ya tawuran pelajar, wes gitu tok. Ya, baik, Bapak. Nah, judul ini, Bapak, ini Hmm. sebenarnya belum apa nih, nampak metodenya. Sebenarnya metodenya ini strategi apa kalau boleh tahu? Nah, Ya, metodenya ya. harus kita sampaikan. Oh Strategi gitu ya. titik-titik gitu kan Hmm. untuk pencegahan. Oh Preventingnya ya. memang sudah masuk signifikansinya adalah Hmm. pencegahan. Strategi Objeknya tawuran, gimana? strategi Mhm. mencegah tawuran pelajar. Oh iya, mencegah tawuran pelajar Iya. tadi ya, student brawls tadi. Ah, ah. Nah, Iya, ini iya. strateginya harus Nggih. kita nampakkan. Bapak mau strategi yang seperti apa? Misalkan efektivitas strategi atau apa gitu nih. Ada modelnya, Oh gitu. ada model yang Bapak tawarkan, gitu itu lebih Wow. bagus gitu. Oh ya, ya, Ada ya, ya, penamaan, ya, jadi ya. tidak hanya sebatas strategi saja Iya. gitu ya. Oh ya. Oh Nah, iya, iya, iya. nggih. Nah, ini penelitiannya lebih ke kualitatif atau Kualitatif. kualitatif. Ya. Hasilnya Mau seperti tanya, boleh ya Mbak? Ini boleh? student itu kan pelajar itu kan sebenarnya umum ya. Apakah ini kan memang tawuran-tawuran ini kan mulai dari anak-anak SD. Apakah kita perlu kita apa ya? Kita supaya menukik misalnya SMA atau SMP atau cukup student? Nah, boleh lebih spesifikkan lagi. Kalau ternyata remaja yang Bapak lihat, ukur begitu ya, ternyata lebih banyak itu di kalangan remaja dengan usianya adalah Mm-mm. sekitar SMP ataupun SMA. Nah, nanti bisa ditambahkan preventif untuk remaja atau student di tingkat menengah, begitu, Mm-mm. menengah pertama atau menengah atas. Itu juga bisa, Bapak. Atau mau lebih diumumkan lagi Hmm. untuk remaja Nggih, usia pripun? berapa, seperti itu. Jadi tidak Oh menyebutkan ya. dia SMP atau Mm-mm. SMA, tapi mengukur pada usia saja, begitu. Nggih. Usia, tapi berangkatnya usia dari berapa Mbak? Remaja Kalau kita dari pengen nanti memotret. kembali lagi, Bapak mau em, usia berapa? Mau yang SMP atau SMA gitu? SMP berarti Bapak usianya. SMA aja, SMA aja. Hmm. SMA aja. Nah, SMA itu ya kira-kira ya 12-an ya. Iya, 12, 13. Mungkin sekitar 15, 16, 17 mungkin, Pak. 18, Iya. 17, 18 itu ya. Nggih, paling sekitar itu nggih. Nah, di situ Ini bisa kita sesuaikan. Atau kalau memang tidak mau usia ya sudah untuk pelajar
pelajar. siswa pelajar SMA begitu, itu boleh. Nah, agar lebih membedakan Hmm. dengan artikel yang lain begitu ya Bapak. Iya, Strategi yang Bapak kalau tawarkan kalau seperti kalau apa? begitu mohon dibantu Mbak, apa tuh yang paling Hmm. enak itu? Oke, kembali lagi kepada Bapak ini. Ya, Strategi dalam penelitiannya, iya. Bapak ingin strateginya itu seperti apa begitu. Hmm. Hmm. Adakah model yang ditawarkan, model kebaharuan yang ditawarkan Hmm. Hmm. gitu. Nanti ini perlu digali lagi Bapak, digali Oh iya kepada ya. hasil penelitian Bapak. Tapi Hmm. dari judulnya memang untuk signifikansi dan objeknya sudah ada. Ya, Namun tinggal pada hmm. metodenya atau pada alat atau kebaharuan yang mau ditawarkan itu belum nampak Belum nampak ya. secara Ya ya jelas. ya ya. Nih. Ya Jadi ya ya. mungkin bisa ditonjolkan gitu agar lebih Ya. menjadi pembeda dengan um, peneliti yang lain begitu nggih? Nggih nggih nggih. Itu. Nggih. Baik, nanti bisa Oh ya didalami ya. lagi begitu Bapak. Siap siap. Oke, Tapi kalau ada sudah judul ya, baru, tinggal modelnya apa yang perlu kita tekankan ini ya. betul betul. Jadi ada Nah ini kebaharuan di menurut sana. Mbak Vivi gimana? Ini kan baru marak ini. Baru end banget ini. Setiap Baru hari ini mesti ya, ono baru marak tawuran. sekali ya Bapak. Nah ini oke Nah, sebenarnya iya. Bapak. Jadi kan ini sebagai isu Iya yang iya. ini ya, isu yang tren, apalagi Iya. khususnya di kalangan Jawa Tengah dan Pelajar. sekitarnya, begitu kan? Iya iya. Menjadi hal Heeh. yang seharusnya Iya, harus kita selesaikan, harus ada penyelesaiannya, begitu, maka menggunakan strategi. betul. Nah, untuk Iya, memberikan itu. kebaharuan di sana, Heeh. pastikan ada strategi apa yang mau dijual, begitu. Ada Oh modelnya, iya iya. ada penyebutannya, kayak gitu kan. Misalkan Iya iya. berbasis apa namanya? Ini kan karena mengambil dari Jawa Tengah, begitu. Strateginya Iya. diambil berdasarkan kebudayaan atau Mm. apa namanya? Ada adat istiadatnya atau apa gitu. Itu sebagai strategi begitu itu bisa. Atau agama bisa masuk enggak? Bisa juga Penanaman agama. strategi penanaman agama lebih spesifikkan lagi, lebih digali lagi. Heeh. Misalkan dari penanaman agama itu yang paling mengkerucut, yang lebih memberikan hasil nyata itu pada penanaman agama dari sisi Agama mana, apa? kayak gitu kan. Oh iya iya iya. Jadi Oh iya semakin iya. sempit atau semakin Ya. mengkerucut yang kita Mm-mm. sampaikan itu semakin bagus, Bapak. Gitu. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Ya, Bapak. Misalnya ya, Nanti kalau ada misalnya sudah ada perbaikan dari judulnya, boleh didiskusikan kembali, nanti siap dikirimkan siap. ke Oke saya oke atau di oke. dalam grup Mm-mm. gitu. Iya, iya, ya. Oke. Makasih Mbak itu Nggih, kaitan dengan sami-sami. pelajar. Nah, Yang oke. kedua, Nggih. ini juga Yang kedua, oke, ini juga. Ini adalah di sini pencegahan. ancaman narkoba bagi generasi milenial. Oke. Nah, ini memang sudah banyak nih sebenarnya. Memang sudah Mm-mm. lagi booming, tapi sudah Mm-mm. banyak yang membahas isu ini. Nah, Mm-mm. Bapak, kalau misalkan mau menawarkan, mungkin Iya, mengukur gitu ancaman Mm-mm. milenial generasi. Nah, kalau milenial kan sudah banyak nih, Bapak bisa Iya. mendalami dari generasi alfa. Nah, alfa itu kan anak-anak ya, Bapak ya. Oh iya, Dari iya. generasi itu yang paling rentan begitu ya, rentan apa namanya masih anak-anak, kemudian dengan isu narkoba gitu. Bagaimana menyasar ke anak-anak generasi alfa. Nah, Iya, itu bisa tuh iya. ancaman narkoba pada Terapi. generasi alfa. Nah, kalau Mm-mm. milenial sudah banyak nih yang dibahas. Iya, iya, iya. Generasi Nah, alfa, oke. betul alfa gitu. Alfa itu kan masih anak-anak sekali begitu kan. Tapi Iya, 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 iya. sekarang Dan ancamannya sudah iya, banyak. dan itu sudah Isunya menyasar banyak hal itu sampai betul, mainan-mainan di WI. betul, betul. Nah, betul. Contohnya kayak selain narkoba juga ada LGBT dan sebagainya. Nah, itu bisa kita apa Iya, namanya ungkap lagi, lebih perdalam lagi, begitu iya, Bapak. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya wes, ini kayaknya udah bisa masuk. Nanti kita kaji lagi nggih, Mbak. Nggih, kalau Di, ada judul ya, yang mau dibahas, di luar topik ini boleh nggak, Mbak? Saya itu kan nulis banyak itu. Kadang kala nggih. kaitan di koran itu misalnya Hmm. tentang agama. Itu banyak itu. Misalnya apa namanya? Kemarin saya nulis ini udah mau apa mungkin pas mau kurban ya. Saya nulis
Tapi kan lain ya Mbak, kalau di artikel sama yang di apa penulisan yang di jurnal itu kan beda ya. Jadi saya judulnya ya supaya mengundang orang itu pengen tahu itu. Misalnya saya ini judulnya sudah jadi, sudah saya buat, nanti minggu depan insya Allah akan diterbitkan oleh sebuah media itu. Jadi judulnya itu ketika Ibrahim melunasi janjinya, misalnya. Boleh. Nah, Boleh. apakah agama-agama itu kalau di baik nggak, Mbak? Boleh juga, Pak, di banyak sekali artikel dan jurnal, artikel-artikel yang membahas soal topik agama, gitu ya, Bisa membahas nggak? teologi, begitu ada. Cuman memang harus lebih spesifik apa yang mau diungkap, begitu, Oh, nggih. gitu nggak? Jadi, di dalam artikel nantinya Bapak juga perlu menggunakan metode tadi, seperti metode kualitatif secara mendalam, Iya, 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 sebagainya, kemudian menganalisis dari hasil kualitatifnya, begitu, nggih. iya, iya, iya. Nah, kita Nggak. menjual, kalau di artikel itu istilahnya kita menjual Menjual ya. gagasan, menjual ide gitu ya. Kita mengemas ide itu untuk menjawab sebuah permasalahan Iya, gitu. iya. Ya, Ya, nanti saya memang sering seneng saya itu memotret yang baru ini Ki, isu-isu ya macam-macam itu loh. Saya isu-isu sering baru begitu ya yang ya lagi saya itu panas begitu ya, lagi happening saya banget senang kayak gitu. itu. Jadi tulisan-tulisan saya di koran itu begitu-gitu mengikuti. Dari opini tadi, dari Ya, berita yang dari opini yang sudah Bapak ya, buat dalam gagasan koran itu bisa ya. lebih didalami dalam membuat Nggih, nggih, artikel kayak nggih. gitu dengan hasil Betul, riset betul, kayak betul. gitu Nggih, nggih. Bapak. Nggih, saya Atau pikir mungkin dari pengkajian literatur itu juga bisa. Semisal memang belum adanya hasil penelitian secara langsung, bisa gunakan dari pengkajian literatur yang ada, membandingkan dari literatur-literatur atau artikel-artikel yang sudah terbit gitu ya, dengan oh iya, metode iya. Nggih. systematic literature review, begitu itu bisa, gitu Mm, Bapak. mm, 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 mm. Oke. Nggih, nanti itu tadi yang tinggal strategi yang perlu kita tajam nggih Betul, untuk ditajamkan lagi ya strateginya apa untuk gitu. preventingnya tadi untuk student Nggih, itu nggih. betul Nggih. betul Mm, sekali mm, mm. kayak gitu Bapak. Nggih, matur nuwun sangat atas Nggih, informasi yang nggih. Matur sama-sama nuwun nggih, Bapak. matur Nggih, nuwun. sama-sama Bapak. Nggih. Sami-sami. Baik. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum judulnya kita bahas bersama pada malam hari ini? Oke. Kayaknya habis semua udah ya. Kayaknya sudah semua ya, saya Iya, cek juga. karena kan Langsung. ada 11 orang sama Mbak Wi. Iya, betul, sudah 11 Hmm. orang. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, karena apa namanya kita sudah berdiskusi terkait judul begitu, nggih. Kembali lagi hasil diskusi ini nanti kita kita apa namanya sesuaikan kembali dengan hasil penelitian Bapak Ibu gitu. Nantinya kemudian dikemas lagi menjadi judul-judul yang lebih engaging, begitu Bapak Ibu. Untuk diskusi pada judul dengan sesi saya, mohon izin saya cukupkan, begitu nggih. Langsung saya tutup gitu karena ini sudah menunjukkan waktu 21.44 begitu Bapak Ibu. Untuk diskusi judul pada malam hari ini, izin saya tutup terlebih dahulu. Kita akan bertemu kembali 2 hari setelah ini, begitu ya. Jadi kalau di jadwal itu ada di tanggal 26 Mei, betul ya Bapak Ibu ya? Di tanggal 26 Mei kita akan berjumpa kembali begitu, akan membahas dari referensi, pencarian referensi terbaik. Iya, betul, pencarian referensi terbaik. Nah, nantinya Bapak Ibu dari judul yang sudah dibuat, silahkan matangkan, pilih salah satu dulu. Kalau tadi sudah banyak begitu ya, sudah banyak judulnya, matangkan salah satu dulu, fokus pada judul yang satu, kemudian jangan lupa dibuat kata kuncinya. Background dari judul, kemudian dari paper yang sudah Bapak Ibu atau nantinya akan disebutkan di dalam papernya atau lebih banyak gitu, lebih spesifik gitu. Nah, itu juga ditampilkan di dalam keyword, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri sesi materi pada hari ini, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita mengabadikan momen. Silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, begitu nggih, untuk sama-sama kita foto gitu, foto bersama
sambil berkenalan gitu ya, melihat wajah Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, atau cukup ini dulu? Udah tidur ya, Bu, Mbak? Sepertinya, oke, oke, Kak Zahra, Oke, oke. oke, Terima kasih, siap. terima kasih. Baik, oke kita mulai. Kita hitung, mohon izin kita dokumentasi bersama. Bapak Ibu silakan tampilkan senyum terbaiknya. Saya hitung, ya, 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita rumah Scopus seperti ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perjumpaan kita malam hari ini yang luar biasa. Bagaimana Ibu Musna? Alhamdulillah, senang, Mbak. Banyak ilmu. Alhamdulillah, baik Ya, kalau gitu. walaupun dinahan ngantuk. Iya, nahan kantuk karena sudah Mau jam larut malam. 12 di Iya, sini. iya. Iya, Yuk. baik, baik Ibu. 47. Oke, Siap. dapat. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama mengakhiri Zoom ini gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perjumpaan malam yang hangat ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di tanggal 26 begitu ya di jam yang sama Bapak Insyaallah. Ibu. Oke, Oke. nanti untuk hasil diskusinya akan saya kirimkan di dalam grup begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf, Mbak. Assalamualaikum Ye, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Pak. Terima kasih, Mbak. Ye, sami-sami Bapak Ali. Oke, mohon izin saya menutup Zoom ini, ya.